Wah, stop Mas Evi. Belum itu Mister? Iya. Nih sampai ke bawah-bawah tuh. Tuh, stop. Ini uang setengah yang kamu curi. Astagfirullah. Oh, udah mulai basah ini. Kayaknya udah kena hujan juga. Tapi ini petinya bagus juga ini. Air hujan gak masuk begitu banyak. Astagfirullah. Hei, ini uang haram. Mau kamu jadikan hal haram juga? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Saya ucapkan banyak terima kasih kalian telah menyaksikan video Mr. X ya, dan selalu setia, apalagi yang anti skip ya. Mr. X sangat beruntung sekali punya antusias followers ataupun subscriber yang setia ya, yang selalu support Mr. X. Saya ucapkan banyak terima kasih sekali, meskipun tidak semuanya bisa Mr. X kasih balasan ya di komen ya, bisa Mr. X kasih love ya, tidak semuanya ya, karena tenaga Mr. X itu terbatas ya, tidak fokus di sosial media saja ya teman-teman. Ini teman-teman, saya berada di lokasi ini. Ini adalah lokasi di mana terjadinya buronan ya, buronan sebuah perusahaan yang ditembak mati oleh polisi ya teman-teman. Karena buronan itu kabur dan berada di sini terus ditembak. Karena selalu kabur, ditembak, akhirnya meninggal di sini. Nah, ini keluarga dari buronan tersebut yang sudah meninggal, ataupun keluarga dari si orang yang di pabrik itu meninggal, yang jadi buronan itu di sini, mereka itu dimimpikan hal yang sama ya, dimimpikan hal yang sama. Tolong saya datangi di mana tempat saya itu terbunuh gitu teman-teman, ataupun ditembak oleh anggota aparat karena kesalahan dia. Nah, selain itu ya teman-teman, ini saya ada sebuah ataupun sesuatu hal yang terbuat secara alami ya teman-teman. Ini ada sebuah getah ya teman-teman. Ini getah tidak lengket ya, tidak ini ya teman-teman, tapi nggak ada yang lain ya teman-teman. Nah, getah ini mengkilap sekali teman-teman nih, ya kan. Nah, ini mengkilap, tidak lengket, tidak apa ya teman-teman, dan ini pun keras ya teman-teman nih, keras. Yang lain nggak ada, cuman ini saja ya teman-teman ya. Tuh, ini keras. Tadi sudah saya coba bakar tapi nggak ada yang ini, dan getah ini saya nggak tahu ini buat apa, tapi bagus sekali nih getah kelihatannya. Saya belum tahu kasetnya apa. Saya pikir kayak kayu pinus ya teman-teman ya, dibakar menyala, tapi ini tidak ya. Saya nggak tahu ini getah fungsinya buat apa. Dan pohon ini ditanam pun mungkin nggak tahu ya, hanya ini aja, yang lain nggak ada getahnya teman-teman. Oke, kita kembali ya teman-teman ya. Dan keluarganya itu minta tolong kepada saya, dimimpikan ini selama 1 bulan full ya, 30 hari 30 malam, hal yang sama terus menerus. Dan akhirnya saya tadi siang udah kesini bersama yang lain ya, tapi nggak bisa menemukan apapun ya. Siang-siang bolong pun nggak menemukan apa-apa. Terus saya konsultasi dengan orang-orang setempat di sini, katanya itu jangan siang-siang Mister, malam, dan malamnya pun harus tepat jam 12 gitu teman-teman. Nah, berhubung ini belum jam 12 persis, ini masih jam 12-nya itu masih kurang 6 menit ya teman-teman. Kita mudah-mudahan bisa menemukan ya, ini 6 menit ya, mudah-mudahan masih ada cara. Tapi eksekusi waktu penembakan itu saya belum tahu pastinya di mana, tapi kata orang itu di sekitar sini ya, di sekitar sini, dan saya nggak tahu. Mereka pun orang-orang nggak tahu. Tahu-taunya itu ketika sedang pengejaran sudah tertembak dan sudah dibawa ke pinggir jalan, seperti itu teman-teman.
Nah ini kesalahan dia pun saya belum tahu, infonya pun yang jelas, yang ya entah itu jelas atau tidak yang beredar di masyarakat, ini orang membawa kabur dana ataupun uang dari sebuah perusahaan. Nah ini mungkin yang saya pikirkan, kok membawa kabur terus mimpikan ini. Nah ini yang nggak jadi di pikiran saya itu, anehnya seperti ini loh, nggak masuk akal gitu. Atau mungkin ada sesuatu yang jelas, kita harus menyelesaikan itu di sini ya, insya Allah. Jadi teman-teman ya, yang ditembak mati itu di sini tuh namanya Bapak Tambun ya. Saya nggak tahu Bapak Tambun ini sekejam apa, sengeri apa sampai langsung diajar di tempat itu teman-teman. Ayo teman-teman, kita coba ke sini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah 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 Allah. Astagfirullah. Mas Evi, cahaya apa itu? Mana? Itu tuh menghilang. Tuh kelihatan tuh. Ya, Pak. Kesana ya Mas Evi. Hati-hati Mas Evi, banyak pohon berduri. Kelihatan tadi di kamera kan Mas Evi? Stop, kok tiba-tiba menghilang? Apa itu, cahaya apa itu? Oke, bentar lagi nih. Saya nggak tahu, katanya harus jam 12 ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Siapa ini? Assalamualaikum. Apa kamu yang membuat cahaya tadi? Oh iya, petunjuk dari kamu. Lantas, kenapa kamu di sini? Apa kamu Bapak Tambun? Oh iya. Bapak Tambun, kenapa engkau memberi mimpi kepada keluargamu? Hah? Apa yang terjadi denganmu? Dan kenapa kamu ditembak? Yang saya tahu, infonya kamu membawa uang perusahaan. Kenapa? Oh, jadi seperti itu. Uang perusahaan untuk apa kamu ambil seperti itu? Bagaimana caranya uang itu sebesar itu bisa di genggaman kamu? Ya, teman-teman, ternyata Bapak Tambun ini korupsi ya teman-teman ya, korupsi. Jadi kayak uangnya itu harusnya itu digunakan untuk membeli suatu tanah ya teman-teman, tapi Bapak Tambun ini harusnya membeli tanah untuk 1 hektar, tapi oleh Bapak Tambun ini hanya digunakan untuk membeli tanah nggak sampai 100 hektar gitu teman-teman. Jadi sisanya itu dikorupsi sangat besar ya. Kalau 100 hektar itu kan berapa ya Mas Evi di meter perseginya? 100 hektar. 1000 ya, 10.000. Iya. 100 ribuan ya. 100 ribuan yang sekalian. Iya, kalau saya salah mohon maaf ya teman-teman ya. Dan ini Bapak ini tidak dibelanjakan semuanya ya teman-teman, hanya beberapa saja. Katanya negosiasinya itu gagal, bilangnya seperti itu. Tetapi perusahaan tidak semerta-mata
percaya gitu teman-teman. Setelah diselidiki, ternyata uangnya yang setengah itu ya masuk ke kantong dia. Nah, untuk menyembunyikan uang tersebut, bapak ini tidak pernah menggunakan uang yang setengah tersebut untuk masuk ke rekeningnya. Nah, ini yang cerdasnya bapak ini, tidak pernah masuk ke rekeningnya. Karena kalau masuk rekening, bapak ini pasti tahu akan ketahuan ya, oleh dicek gitu ya. Nah, bapak ini menyimpan cash. Terus karena menyimpan cash, bapak ini selalu diinterogasi oleh tim-tim pabrik. Dan bapak ini selalu lolos untuk mengelak ya. Ketika bapak ini diintai terus oleh polisi, ternyata bapak ini sedang ketahuan membawa uang ya yang sangat besar. Lalu bapak ini lari-lari terus diintai oleh polisi ya. Padahal harusnya bapak ini lebih tenang, mungkin lebih sigap, akan lebih aman ya. Diintai, ketika diintai ketahuan membawa sebuah, ya kita nggak tahu ya, mungkin polisi juga nggak tahu. Tapi bapak ini terus kabur gitu teman-teman. Lari ya. Masuk ke sini ya. Ketika bapak ini ketahuan oleh polisi, dia tidak membawa apa-apa sekarang. Terus dicari-cari apa yang dia bawa, nggak ketemu di arah sini. Kelihatannya kamu ini sebenarnya alim beneran atau pura-pura pakai peci kayak gitu. Rambut gondrong kayak gitu. Astagfirullah. Jadi kamu sekarang merasakannya? Iya. Karena itu uang panas. Jadi memang seperti itu yang kamu alami. Lantas, di mana kau menyembunyikan uang-uang itu? Hah? Selokan? Di sini nggak ada selokan. Jangan bohong. Sudah berapa lama uang itu tertinggal di sini? 1,5 bulan. Gak ada orang yang menemuinya sama sekali. Oh. Sebenarnya uang itu bertujuan untuk apa? Kenapa kamu tega melakukan hal itu? Apa? Gila. Gila sekali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Tapi caramu salah. Caramu salah. Ya. Langsung ketahuan kan? Iya. Karena uang itu bukan uangmu, bukan uang hakmu. Kalau saja uang itu dengan cara bersih, kamu bisa mendapatkan uang segitu. Asal kerja kamu baik, bagus, pasti perusahaan akan memberikan bonus yang besar kepadamu. Tak perlu seperti ini. Baru dikasih wewenang sedikit aja udah kayak gini. Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman, ternyata dia itu mengambil uang sebanyak itu untuk mencalonkan diri ya, menjadi caleg ya teman-teman. Ya, dia ingin menjadi kepala daerah dengan uang seperti itu teman-teman. Tapi inilah kuasa Tuhan ya teman-teman ya. Kalau sampai dia menjadi kepala daerah dengan hasil yang kotor seperti itu, maka nanti ketika dia sudah menjadi kepala daerah, akan korupsinya itu lebih besar teman-teman.
Yang jelas tunjukkan di mana kalau saya memang diizinkan untuk mengambilnya. Tunjukkan di mana. Ke sana Mas Evi. Kita cari Mas Evi. Enggak ada apa-apa. Kok saya melihat ada warna Mas Evi? Astagfirullahaladzim Mas Evi. Astagfirullahaladzim. Kotor sekali ini. Sini Mas Evi. Kita cari Mas Evi. Wah, astagfirullah Mas Evi. Iya, nih sampai ke bawah-bawah tuh, store. Ini uang setengah yang kamu curi. Astagfirullah. Oh, udah mulai basah ini. Kayaknya udah kena hujan juga. Tapi ini petinya bagus juga ini. Air hujan gak masuk begitu banyak. Astagfirullah. Ini uang haram. Mau kamu jadikan hal haram juga? Hah? Oh, sekarang tidak. Kamu menyesal. Dan kamu tidak akan pernah menginginkan uang ini lagi. Terserah. Baik. Saya akan kembalikan uang ini kepada yang bersangkutan, perusahaan yang kamu ambil uangnya. Baiklah. Sekarang kamu bebas. Kamu sudah tidak merasakan panasnya hal ini lagi. Biarkan ini menjadi tanggung jawab saya. Iya. Saya minta kamu jangan pernah muncul di mimpi keluargamu lagi. Kamu sudah saya tolong. Baik Bapak Tambun. Iya. Insya Allah. Waalaikumsalam. Ada ya orang korupsi gini pakai salam gitu. Astagfirullahaladzim. Ini uang banyak sekali ya teman-teman ya. Satu peti full ya. Dan teman-teman, ini saya ya, Mr. X itu akan mengembalikan uang ini, tapi nanti akan berkoordinasi dengan keluarganya ya teman-teman ya. Mudah-mudahan sih keluarganya bisa menerima apa yang terjadi. Ini teman-teman, banyak sekali ini mungkin karena sudah mendekati musim kampanye ya teman-teman. Banyak kayak calon-calon yang tidak punya dana, itu kayak apa itu namanya, yang tidak punya dana, itu mereka melakukan segala cara supaya bisa terpilih. Nah, ini teman-teman, saya sarankan ya, kalian kalau disuapin dengan uang, disuapin dengan ini ya, untuk calon pemilih, jangan diterima ya teman-teman. Soalnya kalau diterima sama saja kalian menerima uang haram itu juga ya teman-teman, sama saja ya. Ya anggap saja mungkin kalian menganggap kayak gini, dia memberikan dengan saya dengan cuma-cuma kok gitu. Kata siapa cuma-cuma? Dia menyuruh
dengan membayar suara gitu teman-teman. Terus ada yang bilang juga nggak apa-apa, saya terima aja, nanti saya pilih sesuka hati saya gitu kan. Hei, ingat teman-teman ya, oke, kalau orang itu terpilih ya teman-teman ya, mungkin dia itu akan biasa saja. Coba kalau dia sudah mengeluarkan uang banyak terus nggak dipilih, pasti di dalam hati gerundeng, sakit. Nah, itu kalian akan menanggung dosanya. Seperti itu teman-teman. Makanya dalam pemilihan ini, pemilihan suara, jangan pernah mau menerima uang sedikit pun dari siapapun. Kalian cobloslah sesuka hati kalian. Jangan hiraukan apa kata teman, jangan hiraukan apa kata keluarga. Kalau kalian suka, pilih. Kalau tidak suka, jangan dipilih. Itu aja ya. Dan saya menyarankan ya, untuk kalian, tolong selidiki dulu calon kalian sebelum kalian itu memilihnya ya, dia itu baik atau tidak gitu. Karena pilihan kalian akan menentukan siapa orang yang akan memimpin di daerah kalian dengan baik ya. Banyak juga yang memimpin dengan cara hanya untuk meningkatkan pamor saja dan mencari ladang untuk korupsi. Apalagi zaman sekarang itu orang-orang yang berniat untuk korupsi, otaknya itu sangat encer. Seperti itu teman-teman. Mungkin sampai di sini teman-teman ya. Ini akan saya kembalikan ke yang berhak, yang bersangkutan. Dan saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini ya teman-teman, videonya akan saya potong sekian sekarang, tetapi ini akan saya record ya, biar kalian tahu ya, saya nggak akan mengambil ini. Yang rekotan setelah si dipotong ini saya akan serahkan ke perusahaan supaya dia tahu kalau saya nggak mengambil sepeser pun uang ini ya. Mas Evi jangan di ini ya, kalau untuk yang di YouTube dijeda aja karena terlalu panjang, tapi untuk kita uang ini sampai diserahkan jangan ada yang dipotong, entah mau sampai 2 jam 3 jam. Ini kita record ya Mas Evi ya, sampai di tangan yang berwajib. Kalau memang jumlahnya kurang, berarti bukan di kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo teman-teman.